Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seluruh mahasiswa, mahasiswi Ikom Ubarajaya, seluruh mahasiswa aktif yang saya banggakan, hari ini kita akan membahas mengenai kurikulum 2022. Kurikulum baru yang akan Vkom Ubarajaya aplikasikan untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kurikulum Vkom 2022 ini berbasis MBKM. Artinya kurikulum ini mendukung penuh program dari Kemdikbud-Ristek Dikti yang dinamakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Di dalam MBKM ini terdapat berbagai macam skema, ada 9 skema dan ada sekitar 6 sampai 7 skema yang Vkom adopsi untuk menjalankan program berbasis MBKM ini. Dan hari ini akan dijelaskan beberapa perubahan mata kuliah, perubahan nama, perubahan posisi mata kuliah yang perlu dan penting untuk dipahami oleh setiap mahasiswa aktif Vkom Ubarajaya yang masih berkuliah di tahun 2022 ini. Ada penambahan perubahan posisi dan perubahan nama. Yang pertama, kita memiliki satu mata kuliah baru yang dinamakan KKN atau kuliah kerja nyata yang akan diletakkan pada semester 6. Sementara itu, ada peleburan atau perubahan nama dari mata kuliah magang atau KKN, sebelumnya bernama magang atau KKN, berubah nama menjadi praktik kerja. Dan berubah posisi yang tadinya berada di semester 6 turun ke semester 5. Dan nanti kita akan bahas apa saja implikasinya dan apa yang harus teman-teman lakukan. Sebelum memulai itu, saya akan menjelaskan mengapa Vkom hampir seluruh kampus di Indonesia ini mendukung program MBKM. Karena kami ingin memberikan hak sebesar-besar dan seluas-luasnya kepada seluruh mahasiswa untuk menjalankan atau mengembangkan diri di luar ruang kelas sejak semester 5 dengan hak belajar di luar kampus sampai 3 semester. Dan nantinya teman-teman yang terpilih seleksi program MBKM di Vkom atau dari pemerintah atau Kemdikbud akan kami fasilitasi secara penuh dan 100% untuk tidak berada di kelas selama 1 semester. Jadi artinya ketika teman-teman terpilih dalam salah satu skema MBKM, kecuali pertukaran pelajar ya, teman-teman akan berada penuh di lapangan, di industri, dan di mitra atau dunia usaha dan dunia industri selama penuh 1 semester. Dan ketika teman-teman menjalani proses skema MBKM di lapangan, teman-teman memiliki tugas memenuhi capaian skema yang dipilih. Misalnya membangun desa, berarti teman-teman harus berada di salah satu desa selama sekitar 3-4 bulan. Ketika teman-teman magang, maka teman-teman harus bekerja di industri, dan teman-teman harus memenuhi syarat-syarat dan tugas-tugas administratifnya, semisal mengisi logbook absensi dan laporan. Dan ketika teman-teman yang terpilih yang telah menjalankan skema MBKM tadi kembali dan telah menyelesaikan proses laporan dan pelaksanaan skema MBKM, maka ketika teman-teman kembali nanti dari hasil laporannya itu akan kita lihat dan akan kita konversi penuh 20 SKS.
Ya, jadi pilihannya adalah ruang kelas ketika teman-teman memilih kurikulum reguler, atau ketika teman-teman memilih kurikulum MBKM berarti berada penuh 100% di lapangan, kecuali pertukaran pelajar. Oke, ada beberapa skema yang diadopsi oleh Vkom Ubara Jaya. Pertama ada pertukaran pelajar, kedua ada membangun desa, ketiga ada riset kewirausahaan, magang, riset, dan studi independen. Jadi 6 skema inilah yang akan diaplikasikan pada kurikulum Vkom berbasis MBKM nanti. Dan beberapa perubahan esensial yang perlu dipahami adalah pertama, perubahan seluruh kode mata kuliah dari yang sebelumnya KOM atau KOM menjadi KOMU atau KOMU. Oke, dan kode terdiri dari 4 digit yang memuat informasi penting. Pertama, ketika di dalam digit kedua itu ada angka 0, hal itu menunjukkan bahwa berarti mata kuliah tersebut dapat diambil pada semester ganjil dan genap. Kedua atau B, ketika kode pada digit kedua itu menunjukkan angka 1, maka mata kuliah itu hanya dapat diambil pada semester ganjil. Ketiga atau C, ketika ada kode 2 pada digit kedua, hal itu menunjukkan bahwa mata kuliah tersebut hanya bisa diambil pada semester genap. Dan ini adalah perubahan yang terjadi. Mata kuliah magang atau KKN. Jadi mata kuliah magang atau KKN ini melebur menjadi 2 mata kuliah, nama mata kuliah baru. Yang pertama adalah praktik kerja, dan yang kedua adalah KKN. Ya. Dan yang keempat, mata kuliah berubah status. Komunikasi kelompok dan manajemen cloud platform yang sebelumnya adalah mata kuliah wajib berubah menjadi mata kuliah pilihan atau MKP pada kurikulum 2022. Di sini adalah matriks kurikulum. Teman-teman jika tidak jelas bisa melihat matriks ini pada halaman kelima di bundling lembar yang kami berikan. Teman-teman fokus ke angka 5 Romawi, dan di situ ada 3-4 baris kolom. Kolom paling kiri itu menunjukkan adalah kurikulum lama. Yang kedua, kolom kedua itu adalah kurikulum yang akan kita laksanakan sekarang, yaitu kurikulum 2022. Dan kolom yang paling kanan itu adalah kurikulum ketika teman-teman mengambil kurikulum yang berbasis MBKM. Ya, jadi yang di tengah dan yang ketiga dan keempat, kedua, ketiga, dan empat adalah kurikulum yang akan kita gunakan. Yang paling kiri itu adalah kurikulum lama. Di kolom kedua itu menunjukkan kurikulum 2022 yang berbasis kelas reguler ketika teman-teman menjalankan kelasnya di kelas reguler. Ketika teman-teman mengikuti skema MBKM, maka teman-teman lihat pada kolom ketiga dan keempat di sebelah kanan. Oke, di sini kita bisa lihat secara seksama. Kalau pada layar tidak jelas, teman-teman silakan buka halaman 5-7. Teman-teman fokus ke angka 5 Romawi, lalu teman-teman lihat perbedaan dan perubahan-perubahannya. Kita bisa melihat di sebelah kiri, mata kuliah komunikasi kelompok dan manajemen cloud platform yang sebelumnya memiliki kode wajib program studi itu pindah posisi di kurikulum terbaru, kurikulum 2022, menjadi komunikasi kelompok
dan Manajemen Cloud Platform dengan kode MKP atau mata kuliah pilihan. Oke. Sementara sebagai gantinya, di sini ditambahkan satu mata kuliah hasil peleburan mata kuliah lama dari magang atau KKN menjadi mata kuliah praktik kerja dengan kode WPS. Mohon maaf, ini WPS. Ya, dengan wajib program studi dengan 3 SKS. Nah, di kanan ini adalah skema ketika teman-teman nantinya mengikuti program MBKM. Dan satu-satunya program MBKM yang dapat dilakukan pada mahasiswa semester 5, ini underline angkatan 2020 ya, berarti teman-teman bisa mengikuti program atau skema MBKM yang dinamakan pertukaran pelajar. Kalau teman-teman melihat di sini ada nama mata kuliah yang tidak dikenal, ini adalah mata kuliah dari fakultas atau universitas yang telah memiliki kerjasama dengan Vkom Uberajaya, yaitu FKDK, Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Universitas Budi Luhur. Jadi teman-teman yang mengikuti skema MBKM akan menjalankan kurang lebih 17 kelas reguler, kelas secara reguler, dan 3 SKS pilihan. Teman-teman bisa memilih salah satu mata kuliah di sini. Ya, nanti teman-teman bisa melakukan perkuliahan di UBL. Tapi sebagai disclaimer di sini teman-teman perlu tahu bahwa pertukaran pelajar itu tidak selalu harus lintas fakultas, lintas universitas. Tapi bisa lintas fakultas tapi di dalam universitas yang sama. Jadi kalau saya yang jelaskan tadi itu adalah poin nomor 1 ini, belajar di prodi yang sama-sama ilmu komunikasi tapi di universitas berbeda, yaitu UBL. Atau nanti teman-teman bisa ke Universitas Garut yang perjanjian kerjasamanya sedang kita buat. Yang kedua, teman-teman dapat belajar juga sama-sama di Ubara tapi berada dalam prodi atau fakultas yang berbeda. Jadi kalau teman-teman berniat untuk mengambil satu mata kuliah dengan 3 SKS di Fakultas Hukum atau satu mata kuliah dengan 3 SKS di Fakultas Psikologi, prodi Sarjana Psikologi, silahkan. Itu bisa dilakukan. Nah, untuk pendaftarannya silahkan lihat informasi yang akan terus diberikan oleh pihak fakultas gitu ya, melalui grup angkatan atau Instagram. Kita berlanjut ke semester 6. Ini sebagai underline adalah masih ya untuk angkatan 2020. Ya, jadi teman-teman dari angkatan 2020 tahun depan ini perlu memperhatikan matriks kurikulum dengan angka Romawi 6. Ya, saya yakin ini tidak terlihat jelas di layar. Teman-teman silakan buka di antara halaman 5, 6, dan 7 di 6 Romawi. 6 Romawi ini menandakan semester ke-6. Ya. Dan ini adalah perubahan-perubahannya. Jadi di kolom yang paling kiri itu adalah kurikulum yang lama. Sementara yang akan kita aplikasikan adalah di sebelah kanannya. Yang kedua adalah kurikulum untuk mereka yang berada di kelas reguler. Sementara yang di sebelah kanannya lagi itu adalah kurikulum ketika teman-teman melaksanakan skema MBKM. Ya. Jadi pertama kita lihat perubahannya. Di sini yang saya highlight warna merah muda itu terlihat bahwa mata kuliah yang tadinya ada nama magang atau KKN itu berubah atau digantikan dengan mata kuliah dari universitas yang baru. Ya, WPS, wajib program studi, maksud saya, yang dinamakan kuliah kerja nyata atau KKN. Nah, di sini di kolom paling bawah saya masukkan tetap mata kuliah yang dinamakan praktik kerja dengan kode WPS. Kenapa? Karena mata kuliah praktik kerja ini memiliki kode digit keduanya 0, artinya dia sama dengan skripsi. Praktik kerja bisa diambil pada semester ganjil ataupun genap. Jadi bagi angkatan 2020, mata kuliah praktik kerja itu bisa diambil pada semester 5 dan 6. Nah, ketika teman-teman lulus seleksi, misalnya program Membangun Desa, kemarin untuk angkatan 2020 kita udah mengumumkan 77 mahasiswa yang akan menjalani program Membangun Desa pada semester tahun depan, semester
genap 2023 itu akan berada penuh di lapangan selama 3-4 bulan dan menjalankan skema membangun desa. Akan membuat laporan, akan dibimbing oleh seorang DPL, akan berada di desa untuk menjalankan program-program yang telah ditentukan, hasil diskusi dengan DPL misalnya, lalu mempresentasikan hasil membangun desanya. Lalu ketika teman-teman kembali dan menyelesaikan laporan dan atau publikasi, maka ketika teman-teman kembali, seluruh kegiatan di lapangan atau skema membangun desa yang teman-teman jalankan di lapangan di desa mitra itu akan direkognisi atau dikonversi bahasa lainnya menjadi 20 SKS, ya. Jadi ini adalah tabel konversi mata kuliahnya, mulai dari filsafat komunikasi, KKN, perencanaan PR, produksi, satu mata kuliah pilihan teman-teman, dua mata kuliah pilihan teman-teman, satu mata kuliah pilihan, dan satu mata kuliah praktik kerja. Jadi teman-teman yang terpilih di skema membangun desa itu butuh mengambil mata kuliah praktik kerjanya di semester 6. Ya, butuh mengambil mata kuliah praktik kerjanya di semester 6 untuk nanti kita konversikan. Nah, total jumlah konversi ini adalah 20 SKS. Sama seperti ketika misalnya teman-teman melaksanakan skema magang, tapi perlu diketahui bahwa magang ini berbeda dengan praktik kerja. Kalau magang ini adalah istilah MBKM. Kita nggak pakai lagi istilah magang ya untuk kurikulum reguler. Tapi kita kalau kurikulum reguler pakai istilah praktik kerja. Kalau magang itu kita hanya gunakan untuk MBKM. Jadi biasanya teman-teman yang ikut program magang atau MSIB dari Kemdikbud itu nanti juga akan dikonversi menjadi 20 SKS. Begitu juga skema kewirausahaan. Nah, ini beberapa sedikit dokumentasi dari program membangun desa yang sudah dijalankan beberapa bulan yang lalu di kakak tingkat teman-teman angkatan 2020, yaitu teman-teman dari angkatan 2019. Kita menjalankan program membangun desa di 22 desa mitra, paling jauh di Subang, ada juga yang di Muara Gembong, dan masih banyak lagi ya desa-desa di sekitar Bekasi. Lalu kita lanjut pindah ke semester 7. Oke, semester 7 ini sama. Teman-teman mungkin nggak terlihat dengan jelas ya matriks ini, tapi teman-teman bisa buka halaman 5 sampai 7. Teman-teman fokus ke angka 7 Romawi. Ya. Sama, kolom di sebelah kiri itu adalah kurikulum yang lama. Sementara kolom kedua itu adalah kurikulum reguler yang akan kita jalankan, dan yang paling kanan itu adalah kurikulum yang berbasis MBKM. Jadi kalau yang kanan itu adalah yang ada keterangan riset atau studi independen itu adalah skema yang akan diambil, lalu di sini yang paling kanan adalah mata kuliah yang akan dikonversikan. Jadi teman-teman nggak perlu datang ke kelas seperti kurikulum 2022 yang reguler, tapi teman-teman cukup menjalankan skema riset atau skema studi independen. Ketika teman-teman telah menjalankan prosesnya, maka seluruh mata kuliah ini akan kita konversikan menjadi nilai. Ya, jadi ada beberapa teman-teman, mungkin masih ada yang aktif di sini yang menjalankan program MSIB. MSIB itu magang atau studi independen bersertifikat di Surya Citra Media, Video.com, Zenius, Power Academy. Lalu juga ada yang melaksanakan riset di YRKK, Yayasan Rumah Komunitas Kreatif dan Prakerti Collective Intelligence. Lalu dari ini semua, kita butuh untuk membahas implikasi atau hal-hal apa sih yang terjadi ketika ada perubahan-perubahan yang mendasar ini. Oke. Pertama, angkatan 2019, 18, 17, dan 16 tolong perhatikan ini dengan jelas dan seksama.
Bagi teman-teman angkatan 16 sampai 19, kalau bisa ini difoto ya. Mata kuliah komunikasi kelompok dan manajemen cloud platform itu disetarakan dengan mata kuliah KKN atau kuliah kerja nyata. Mata kuliah magang atau KKN disetarakan dengan praktik kerja. Apa artinya? Ketika teman-teman angkatan 2016, 17, 18, dan 19 telah lulus mata kuliah komunikasi kelompok dan manajemen cloud platform, maka teman-teman disetarakan atau dianggap telah mengambil mata kuliah KKN jika sudah lulus. Saya yakin sudah hampir sebagian besar dan semua angkatan 2016 sampai 19 ini sudah menyelesaikan atau sudah lulus. Jadi kalau teman-teman udah lulus Komkel dan manajemen cloud platform, tidak perlu lagi mengambil mata kuliah KKN. Kecuali belum lulus, maka tidak bisa disetarakan. Sama juga yang kedua, ketika teman-teman dari angkatan 2016, 2017, 18, dan 19 telah menyelesaikan program magang atau KKN, maka mata kuliah ini disetarakan dengan mata kuliah praktik kerja. Jadi dengan kata lain, bagi angkatan 16, 17, 18, 19 yang sudah dinyatakan lulus mata kuliah magang atau KKN, maka dianggap sudah menyelesaikan mata kuliah praktik kerja bagi yang sudah lulus. Dan saya yakin sudah hampir sebagian besar angkatan 16 sampai 19 sudah menyelesaikan program magang KKN. Tapi kalau teman-teman dari angkatan 16 sampai 19 belum lulus atau belum mengambil karena cuti atau memang tidak lulus, maka teman-teman mata kuliahnya tidak bisa disetarakan dengan KKN atau praktik kerja. Dengan kata lain, butuh mengambil KKN ketika tidak lulus atau belum lulus Komkel dan manajemen cloud platform. Begitu juga ketika belum lulus magang atau KKN, maka harus mengambil praktik kerja. Oke. Lalu angkatan 2020 dan 21 tolong perhatikan dengan jelas ini. Bahwa mata kuliah komunikasi kelompok dan manajemen cloud platform itu berubah status menjadi MKP atau mata kuliah pilihan yang sebelumnya adalah mata kuliah wajib. Ya, jadi di kurikulum 2022 ini Komkel dan manajemen cloud platform atau komunikasi kelompok dan manajemen cloud platform itu berubah status menjadi mata kuliah pilihan. Sementara mata kuliah praktik kerja dan KKN itu menjadi MK wajib atau mata kuliah wajib dengan kode WPS, wajib program studi. Jadi wajib lulus ketika teman-teman melihat ada kode W di depan, itu adalah mata kuliah yang harus wajib lulus sebelum teman-teman sidang skripsi. Jadi tolong diperhatikan di matriks dan sebaran mata kuliah yang kami berikan ke teman-teman. Oke, ini sedikit pemahaman yang sangat penting dan perlu diketahui teman-teman. Dan masih ada beberapa mahasiswa yang ternyata tidak terlalu paham dengan hal ini. Jadi teman-teman harus dan penting untuk ingat, dan kalau bisa slide ini difoto. Pertama, pernyataannya adalah mahasiswa dinyatakan lulus atau menjadi seorang sarjana SIKOM jika telah lulus 144 SKS. Oke, tapi kan sebelum lulus, teman-teman itu harus menjalani salah satu syarat lulus, yaitu menyelesaikan skripsi dan sidang. Nah, sebelum sidang, teman-teman itu diwajibkan di pernyataan nomor 2, telah lulus 138 SKS minimum ya, untuk menjalankan sidang skripsi. Dengan catatan seluruh mata kuliah wajib. Jadi gampang melihat mata kuliah wajib itu, teman-teman hanya lihat di matriks ada kode W di sana. Berarti kalau kode depannya W itu udah pasti harus wajib. Ya, 138 SKS wajib lulus dengan kode WU, WF, WPS. Ya. Dan
mata kuliah wajib peminatan dengan kode TKD, IMP, atau PRS. Gitu. Jadi kalau teman-teman nih, underline buat yang angkatan 2020 dan 2021 butuh tahu kira-kira nanti ingin ke peminatan apa. Ketika teman-teman misalnya peminatannya adalah TKD, maka teman-teman selain lulus WU, WF, dan WPS, teman-teman juga harus lulus seluruh mata kuliah dengan kode TKD. Kalau saya jurusannya IMP, maka WU, WF, WPS, dan IMP. Ketika saya jurusannya PRS, berarti WU, WF, WPS, dan PRS. Oke, tidak terkecuali juga untuk angkatan 2016 dan 2019. Teman-teman bisa melihat matriks apakah masih ada mata kuliah peminatannya atau jangan-jangan mata kuliah wajibnya yang belum lulus sebelum sidang skripsi. Oke, untuk memudahkan itu semua, di sini saya buat beberapa pernyataan. Bagi teman-teman yang berada pada peminatan PRS, ya, ini penting untuk semua angkatan. Bagi angkatan 2020 dan 2021 juga yang akan menuju ke sini ya. Bagi peminatan PRS, maka yang mata kuliah yang harus lulus ada WU, WF, WPS, dan PRS dengan keterangan bahwa seluruh mata kuliah ini lulus ditambah N atau beberapa nilai tambahan dari MKP atau mata kuliah pilihan, jika dijumlahkan itu 138 SKS. Oke. Nah, selanjutnya hal yang tidak jauh berbeda juga, yang sama ya, bisa saya bilang sama, jika teman-teman mengambil kuliah peminatan IMP. Jadi kalau teman-teman peminatannya IMP berarti lihat kodenya. WU, WF, WPS, IMP ini harus lulus ditambah beberapa jumlah SKS dari MKP, mata kuliah pilihan. Jika dijumlahkan ke semuanya ini, itu berjumlah 138 SKS, maka teman-teman eligible untuk sidang skripsi. Begitu juga TKD, WU, WF, WPS, TKD. Dengan N jumlah seluruhnya, ini ditambah MKP itu 138 SKS. Minimum. Oke. Lalu di bagian terakhir ini, teman-teman tolong perhatikan dengan seksama. Setelah ini teman-teman kami perintahkan tidak terkecuali untuk mengisi dengan seksama satu persatu formulir formulir converter. Formulir converter itu halaman 1 sampai 4. Saya akan berikan petunjuknya perlahan demi perlahan. Oke, teman-teman, jadi kita masuk ke bagaimana teman-teman perlu untuk mengisi formulir converter. Jadi halaman 1 sampai halaman 4 itu disebut sebagai formulir converter atau form converter. Jadi fungsi dari ini semua adalah sebenarnya untuk memahami mata kuliah apa saja yang sudah teman-teman ambil, mata kuliah apa yang disetarakan, mata kuliah apa yang perlu teman-teman ambil, jumlah SKS dan SKS, berapa jumlah SKS yang perlu diambil untuk lulus. Oke, jadi fungsi formulir ini sangat banyak dan sangat penting, jadi tolong perhatikan instruksi dari pengisian form converter ini secara seksama. Oke, teman-teman, jadi yang perlu teman-teman lakukan, yang paling sederhana adalah mengisi nama di 4 halaman. Ya, jadi di sini kami sediakan nama, NPM, angkatan, dan dosen PA. Ini hanyalah simulasi, bukan nama sebenarnya. Ya, teman-teman harus mengisi pada 4 halaman. Tujuannya apa? Jika formulir ini tercecer, suatu waktu teman-teman tahu ini punya siapa. Oke, ya, jadi halaman 1 sampai 4 itu diisi, halaman 5 sampai 7 silakan teman-teman simpan untuk ke diri sendiri. Jadi yang butuh dilakukan setelah mengisi nama, NPM, angkatan, dan dosen pembimbing akademik, teman-teman perlu mempersiapkan pensil, pulpen,
stabilo, dan transkrip atau KHS, kartu hasil studi teman-teman masing-masing. Bukan punya orang lain, tapi punya teman-teman. Jadi, teman-teman hanya perlu mengisi 2 kolom ini, kolom SKS dan kolom nilai. Nama mata kuliah dan kode mata kuliah untuk sementara tidak perlu diisi. Jadi, sangat sederhana. Teman-teman tinggal mencocokkan pada KHS atau transkrip teman-teman, nilai teman-teman apa? Nilai teman-teman ya, bukan nilai koleganya. Jadi jangan sampai pengisian ini mencontek. Gitu. Teman-teman hanya perlu menulis, misalnya nilainya apa? Kewarganegaraan sesuai dengan KHS, teman-teman nanti apa? Lalu isi nilainya di sini. Jika nilainya A, lalu tulis muatan SKS-nya berapa. Bisa dilihat di sini. Atau langsung ditranskrip juga nanti ada jumlah SKS. Ketika nilai ini terisi dengan A, B, dan C, maka teman-teman silakan isi jumlah SKS. Ya, SKS tidak boleh salah, harus presisi, harus benar. Perhatikan 2 dan 3 SKS. Karena akan sangat mempengaruhi nanti di akhir. Ya. Tapi kalau misalnya saya mendapatkan nilai E, kasusnya nanti ya. Jadi teman-teman kalau dapat nilai E, kolom yang ini tidak perlu diisi. Gitu, karena teman-teman dianggap belum menyelesaikan mata kuliah ini, metode penelitian kualitatif. Ya, jadi kalau ada nilai E silakan ditulis. Gak apa-apa, nggak usah malu ya. Karena ini untuk mengetahui kira-kira nanti mata kuliah apa yang perlu diulang, diambil, dan dikonversi. Ya. Setelah ini terisi dengan lengkap, tapi teman-teman yang angkatan 2016 sampai angkatan 2019, teman-teman angkatan 2016, 17, 18, 19, tolong perhatikan, khususnya angkatan 2016, 17, dan 18 yang mungkin masih ada nama mata kuliah lama. Ya, jadi kalau di kanan ini ada nama mata kuliah yang tidak teman-teman temukan dalam transkrip atau KHS teman-teman. Teman-teman silakan buka halaman 4. Nanti di situ ada nama mata kuliah yang ternyata udah berubah nama. Misalnya di kolom kanan itu ada mata kuliah bahasa Inggris. Teman-teman tinggal cari di transkripnya. Bahasa Inggris itu ternyata namanya dulu bahasa Inggris 1. Jadi ketika teman-teman mendapatkan nilai di transkripnya, biasanya di angkatan 2016, 17, ataupun 18, bahasa Inggris 1, Romawi itu nilainya A, gitu misalnya. Jadi teman-teman hanya tinggal mencocokkannya, gitu ya. Jadi teman-teman masukkan di sini. Oke. Nah, nama mata kuliah perlu ditulis ketika itu adalah nama mata kuliah lama. Jadi ternyata mata kuliah lama di transkrip sebelumnya itu bahasa Inggris 1 Romawi. Oke, jangan lupa tulis SKS-nya di sini. Jangan lupa tulis SKS-nya di sini. Misalnya gitu. Ya, ini saya nggak isi lengkap karena ini hanya simulasi. Kalau teman-teman sudah mengisi ini dan muatannya adalah nilai A, B, A atau B atau C, silahkan tulis jumlah SKS. Setelah ini semua terisi rapi dan seksama, jangan sampai ada yang terlewat. Ya, nanti teman-teman yang akan rugi sendiri. Jadi tolong dilihat secara detail, secara presisi, lalu setelah ini terisi dengan lengkap, teman-teman nanti akan diperintahkan untuk menghitung di halaman 4, di halaman 3, mohon maaf, halaman 3 ya. Nah, tapi sebelum menghitung, teman-teman perlu perhatikan di halaman 2. Ya, ini penting. Jadi nanti teman-teman mungkin akan merasa rancu. Kenapa sih di sini ada 2 mata kuliah komunikasi kelompok dan manajemen cloud platform? Yang satu di kiri, yang satu di kanan. Teman-teman nggak usah khawatir, karena ini sangat mudah dan gampang. Teman-teman lihat bahwa di sini kodenya beda. Ya, kalau yang di kiri itu WPS, wajib program studi. Sementara yang di kanan itu adalah MKP atau mata kuliah pilihan. Ya, jadi sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan dan sampaikan tadi, bahwa yang kanan ini adalah kurikulum 2022, kurikulum terkini yang akan kita aplikasikan oleh di semua angkatan.
dari 2016 sampai 2022 nanti yang akan masuk. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi ini akan mengalami yang akan mengalami mengisi ini adalah angkatan 2016, 17, 18 dan 19. Jadi teman-teman hanya perlu melihat di transkrip atau kartu hasil studi nilai komunikasi kelompok dan manajemen cloud platform dulu itu apa? Dulu kan statusnya masih WPS atau wajib program studi. Jadi yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah hanya memasukkan nilai ya. Masukkan nilai. Misalnya saya dulu komunikasi kelompok manajemen cloud platform. Misalnya saya adalah angkatan 2019. Dulu saya B. Misalnya. Udah masukin aja. Lalu saya melihat di sini SKS-nya 3. Oke, ternyata SKS-nya 3. Saya tulis ya 3. Nah, apa yang teman-teman isi ini memberikan informasi yang komprehensif. Kenapa? Dari sini kita bisa tahu bahwa angkatan 16, 17, dan 18 dan 19 yang telah menyelesaikan komunikasi kelompok dan manajemen cloud platform pada kurikulum sebelumnya itu mendapatkan nilai B- dan dianggap lulus. Mendapatkan kredit 3 SKS, dan ketika teman-teman dinyatakan lulus mata kuliah ini yang sebelumnya WPS, maka mata kuliah ini disetarakan dengan mata kuliah terkini dinamakan kuliah kerja nyata atau KKN WPS. Jadi dengan kata lain, teman-teman angkatan 16, 17, 18, 19 yang sudah lulus karena nilainya bukan D atau E di komunikasi kelompok dan manajemen cloud platform, ini tidak perlu lagi mengambil mata kuliah KKN atau kuliah kerja nyata. Oke. Hal yang sama juga dilakukan pada kolom yang ini, nomor 40. Jadi bagi teman-teman angkatan 2016, 17, 18, dan 19, silakan lihat transkrip. Apa sih nilai magang atau KKN saya di kurikulum sebelumnya? Kan kalau kurikulum sebelumnya namanya magang atau KKN ya. Apa nilainya? Misalnya nilainya adalah let's say C. Oke, C itu apa teman-teman? C itu dianggap lulus ya. Jadi saya kalau udah nilainya A, B, atau C, berarti yang perlu saya lakukan di sini adalah menulis jumlah SKS-nya. Berapa di transkrip? 3. Oke, berarti ini clear. Jadi ini menginformasikan pada kolom 40, mahasiswa bernama Gerald ini telah menyelesaikan mata kuliah yang dinamakan magang atau KKN pada program sebelumnya dengan nilai C dan dianggap lulus. Oleh karena itu dia menulis jumlah SKS-nya, dan hal ini menunjukkan bahwa mata kuliah magang KKN yang diambil oleh Gerald itu telah disetarakan atau dikonversikan dengan mata kuliah pada kurikulum terkini, yaitu mata kuliah praktik kerja dengan kode wajib program studi. Dengan kata lain, mata kuliah magang atau KKN yang telah diambil Gerald ini menunjukkan dia telah lulus dan tidak perlu lagi mengambil mata kuliah praktik kerja atau wajib program studi. Ya, jadi yang ada di kolom kanan, yang kita balik lagi ke komunikasi kelompok dan manajemen cloud platform ini, dia berubah status menjadi MKP atau mata kuliah pilihan. Jadi ini adalah mata kuliah yang akan diambil oleh teman-teman angkatan 2020 kemungkinan pada semester 5 nanti. Dia tidak lagi menjadi mata kuliah wajib, tapi dia hanya menjadi mata kuliah pilihan. Sementara mata kuliah wajib bagi teman-teman angkatan 2020 yang akan memasuki semester 5 adalah PK atau praktik kerja. Ya. Oke. Lalu underline lagi buat angkatan 2019 dan 18 yang kemarin melaksanakan program MBKM. Di sini itu ada mata kuliah yang dinamakan Communication, Creativity, Critical Thinking, Collaboration. Mata kuliah yang hanya numpang satu semester. Satu semester di Vkom Ubarajaya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan itu sama aja kayak yang tadi. Memang ini garisnya kurang tidak ada ya. Jadi teman-teman silakan lihat transkripnya
masing-masing, masukkan sesuai terasa. Misalnya creativity saya dapat nilai apa? Oke. Lalu critical thinking saya dapat apa? Collaboration saya dapat apa? Di sini anak PMD. Ketika ini muatan nilainya adalah A atau B atau C, maka teman-teman silakan masukkan jumlah SKS. Persis dengan seperti apa yang ada di transkrip. 1 SKS, 1 SKS, 1 SKS. Oke. Lalu biasanya anak PMD itu ada satu mata kuliah lagi, publikasi atau laporan. Communication-nya tidak dimasukkan. Jadi teman-teman silakan coret communication, tulis secara mandiri publikasi. Atau teman-teman MSIB ada laporan. Tulis misalnya di situ muatannya berapa SKS. Muatannya misalnya 2. Ya, tapi syaratnya apa? Ini harus nilainya apa? B, A atau B atau C. Jadi kalau ini adalah A atau B atau C, silakan ditulis muatan SKS. Ya. Oke. Betul. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa menghitung di sini. Ya. 2, 1, 1, 1. Oke. Setelah ini semua selesai, maka teman-teman perlu untuk menghitung seluruh jumlah nilai, SKS-nya. Jadi teman-teman tolong isi satu-satu dengan komprehensif nilai-nilai ini. Tolong diisi dengan lengkap satu persatu. Sampai penuh ya, ini karena hanya simulasi saya tidak mengisi semua. Karena nanti didapatkan angka setelah teman-teman jumlahkan itu adalah misalnya setelah dihitung itu misalnya 80 gitu. Jadi di sini ada informasi kalau teman-teman ingin jadi seorang sarjana, berarti teman-teman harus memenuhi 144 SKS. Berarti sisa SKS yang perlu diambil untuk lulus itu berapa? Caranya sangat gampang, teman-teman hanya tinggal perlu mengurangi 144 dengan 80. Itu berapa? 50. Ya. Sorry, bukan 54, tapi adalah 64. Gitu. Jadi, setelah teman-teman mengisi ini dengan penuh, pasti bagi angkatan 2020 dan 2021 ini ada mata kuliah yang masih belum diambil. Jadi kalau saya adalah angkatan 2020, berarti yang terisi penuh itu mungkin hanya sampai row 37. Ya, meskipun nggak semua, karena ini kan MKP di bawahnya ya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya adalah, ini bagi seluruh angkatan ya, ambil stabilonya dan stabilo pada kolom atau baris. Pada kolom atau baris yang memiliki kode W dulu. Jadi kalau masih ada kode W yang belum yang masih polos, silakan di stabilo. Ini masih polos ya, belum ada muatan nilai huruf dan belum ada angka SKS. Silakan di stabilo dulu yang W. WU, WF, WPS, WPS, WPS. Buat angkatan 2016 sampai 19, mohon dicek karena di sini akan ketahuan kalau teman-teman itu belum lulus atau ada nilai atau ada mata kuliah dengan kode W yang belum lulus. Oke, jadi teman-teman silakan stabilo mata kuliah dengan kode W dulu. Oke, setelah ini udah kelar, udah selesai ya. Bagi teman-teman angkatan 2020 dan 2021, silakan dulu merencanakan atau misalnya membayangkan gitu ya. Kira-kira nanti saya akan peminatan apa? Apakah PRSK, IMPK, atau TKD? Kalau kalian sudah punya jawabannya, silakan
silahkan stabilo pada kolom yang hanya peminatan Anda. Jadi kalau misalnya saya berminat untuk memilih peminatan nantinya PRS, berarti silahkan stabilo seluruh kolom PRS sampai halaman 3. Gitu. Ya. PRS nih ya, saya dapat. Terus juga PRS. Tolong dilihat pelan-pelan. Perhatikan dengan seksama. Ya, PRS ya. Kalau teman-teman peminat PRS nggak perlu mengambil mata kuliah TKD gitu ya, tidak perlu mengambil mata kuliah IMP. Gitu. Jadi PRS. Ini setelah mata kuliah dengan kode W-nya di Stabilo ya. Jadi PRS silakan dipenuhi di Stabilo dari ujung kanan sampai ujung kiri. Gitu. Ya. WF skripsi jangan lupa di Stabilo juga kalau belum ambil. Oke. Setelah itu, ya teman-teman yang sudah menstabilo bagian mata kuliah wajib dan wajib peminatan, silakan isi bagian SKS-nya. Ya, jadi misalnya PRS. Nanti di sini teman-teman misalnya isi di dalam stabilo ya. Misalnya ya. Sebenarnya tidak perlu stabilo, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman cukup mengetahui saja mata kuliah apa yang nantinya perlu diambil. Oke. Tapi teman-teman perlu mengingat bahwa apa yang sudah diambil di bagian sini, teman-teman perlu melengkapinya dengan MKP atau mata kuliah pilihan sehingga teman-teman ditemukan nanti jumlah SKS yang teman-teman koleksi sebelum skripsi itu adalah 138. Dengan syarat seluruh mata kuliah dengan kode W, WU, WF, WPS, dan peminatan, TKD atau IMP atau PRS, semuanya sudah lulus dengan tambahan MKP. Jadi ketika dijumlahkan, WU, WF, WPS, TKD, misalnya, tambah MKP itu sama dengan 138 SKS, teman-teman dianggap eligible untuk ujian skripsi, dan ketika skripsi lulus, maka 138 tambah 6. Jadi 144 SKS dan dinyatakan lulus sebagai seorang sarjana. Oke, setelah mata kuliah kode W sudah di Stabilo dan mata kuliah dengan kode TKD atau PRS atau IMP sudah di Stabilo, teman-teman bagi angkatan 2020 dan 2021 atau angkatan lain di atasnya yang belum memenuhi, silakan di Stabilo juga. Jangan-jangan nanti ada mata kuliah wajib yang belum diambil. Setelah itu, bagi angkatan 2020 dan 2021, silakan mulai merencanakan MKP atau mata kuliah pilihan apa aja yang ingin kalian ambil secara bebas. Ya, silakan pilih. Dan ini nanti dijumlahkan semuanya harus dapat 144 SKS termasuk skripsi. Jadi teman-teman dinyatakan lulus menjadi seorang sarjana masuk skripsi itu ketika mendapatkan 144 SKS. Oke, setelah ini teman-teman dapatkan, lalu yang harus teman-teman lakukan, ya, yang harus teman-teman lakukan adalah menandatangani formulir ini. Menandatangani pada kolom halaman nomor 4. Nah, teman-teman silakan tanda tangan, lalu tulis nama di sini, nama teman-teman, lalu setelah ini ditanda tangan, silakan maju ke depan dan minta tanda tangan kepada pembimbing akademik atau PA. PA akan tanda tangan, ya, tanda tangan. Lalu hal terakhir yang perlu teman-teman lakukan adalah memfoto satu persatu dari halaman 1 sampai halaman ke-4. Setelah foto sudah dibuat dan sudah diisi dengan lengkap,
teman-teman silakan upload pada isi GForm dan upload pada link bit.ly yang sudah kami sediakan di sini. bit.ly/form_sosialisasi. Oke, selain semua sudah selesai, teman-teman tunjukkan kepada PA atau pengawas ya bahwa teman-teman telah mengisi dengan lengkap, telah mengisi GForm, telah mengupload foto, dan teman-teman dipersilakan untuk kembali ke rumah dan tempat masing-masing. Oke, teman-teman, sebelum berakhir ada 2 informasi ralat. Ya, jadi ada 2 informasi ralat yang perlu diperhatikan. Jadi teman-teman tolong diperhatikan 2 informasi ralat ini. Yang pertama adalah setiap mahasiswa wajib untuk mengisi nama dan kode mata kuliah. Ya, jadi kalau sebelumnya di pernyataan sebelumnya saya bilang teman-teman tidak perlu mengisi kode mata kuliah dan nama mata kuliah sebelumnya. Sekarang informasi yang benar adalah teman-teman perlu menuliskan nama mata kuliah dan kode mata kuliah sesuai dengan transkrip atau kartu hasil studinya. Silahkan dituliskan dan ini kemungkinan besar akan sama persis. Ya, tapi tapi kode mata kuliahnya sudah pasti berbeda. Oke. Lalu sebagai informasi yang kedua adalah mata kuliah publikasi atau laporan buat teman-teman yang ikut MBKM di semester lalu atau tahun lalu, angkatan 2019 dan 2018, mata kuliah publikasi atau laporan ini disandingkan dengan mata kuliah yang dinamakan sebagai mata kuliah teknik penulisan laporan. Kalau sebelumnya saya bilang teman-teman publikasi atau laporannya taruh aja di communication lalu dicoret. Bukan seperti itu ya. Jadi teman-teman ini dihapus ya. Lalu pindahkan mata kuliah publikasi ini atau laporan pada kolom teknik penulisan laporan. Oke. Jadi posisinya dia ada di sini ya. Publikasi atau laporan. Di publikasi atau laporan yang kemarin dikonversi sebagai salah satu mata kuliah yang terkonversi skema MBKM, silakan tuliskan di sini publikasi atau laporan sebanyak 2 SKS. Oke, lalu teman-teman perlu memasukkan di sini juga nilainya berapa. Seperti itu. Oke. Lalu kode mata kuliahnya dimasukkan sesuai dengan kartu hasil studi. Dan jangan lupa juga untuk dituliskan semesternya. Ya, jadi seluruh kolom ini harus terisi. Sekian informasi ralat yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.